Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul mengembangkan dan meningkatkan kreativitas. Di kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama saya Kukuh Dwi Aji Prayoga, yang kedua ada Bayu Hermawan, yang ketiga ada Ananda David, dan yang keempat ada Ita Yuliana. Kemudian bagaimana mengembangkan dan meningkatkan kreativitas. Pengembangan dan peningkatan kreativitas berfokus pada ciri-ciri individu yang mendukung perilaku kreatif dan menghapuskan halangan-halangan yang merintangi kreativitas. Kemudian strategi pengembangan kreativitas. Dalam kreativitas itu terdapat 4P, yaitu person, produk, press, dan proses. Untuk kreativitas person, itu kreativitas yang muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Kemudian untuk kreativitas produk, itu kreativitas menekankan bahwa apa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinil, dan bermakna. Kemudian yang ketiga ada proses. Kreativitas proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan atau masalah ini, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya tersampaikan hasil-hasilnya. Kemudian yang terakhir itu ada press, itu pendorong kreativitas dalam perwujudannya memerlukan dorongan internal maupun eksternal dari lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Bayu Hermawan. Yang selanjutnya adalah cara membangkitkan kreativitas. Di sini ada 6 tahapan, yaitu melatih untuk menyeimbangkan kerja antara otak kanan dan otak kiri, di mana otak kanan itu adalah proses kita berpikir secara kreatif dan otak kiri itu berpikir secara kognitif. Lalu yang kedua adalah ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, jadi tidak ada keraguan atau tidak ada problematika ketika kita berproses secara kreatif. Yang ketiga adalah tidak ada tekanan atau tidak ada suatu keharusan, jadi kita dapat menggali proses kreatif itu sedalam mungkin. Yang keempat adalah tidak membatasi semua cara yang digunakan untuk memunculkan ide-ide yang kreatif, jadi semua cara bisa dilakukan. Lalu yang kelima, diakui dan dihargai semua hasil karya yang dihasilkan, walaupun menurut orang lain kreativitas orang tersebut itu tidak terlalu istimewa atau biasa saja. Lalu yang keenam adalah tidak membanding-bandingkan hasil karya yang dibuat dengan hasil karya orang lain. Selanjutnya adalah meningkatkan ciri-ciri kreativitas. Yang pertama adalah latihan sensitivitas, jadi kita harus melatih kepekaan kita terhadap ide-ide kreatif di sekitar kita. Yang kedua adalah kelancaran. Di sini untuk kelancaran, coba untuk biarkan agar ide-ide itu bergerak secara bebas, jadi tidak ada suatu halangan. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Di sini cobalah untuk memecahkan masalah tanpa adanya pendekatan matematis lainnya. Yang keempat adalah latihan keaslian. Nah, di sini berfokuslah kepada pengembangan ide dari ide awal kita. Yang kelima adalah pengilhaman. Jadi berdasarkan pengilhaman ini ada asasnya dan ada aturannya. Adalah menunda penilaian kuantitas membuahkan kualitas. Yang kedua adalah aturannya itu adalah
sampingkanlah kritisisme, lalu mengizinkan adanya diskusi yang bebas, mencari banyak kuantitas ide, dan mendorong kombinasi dan perbaikan. Lalu sinetik, yaitu menggabungkan unsur-unsur yang berbeda yang terlihat tidak relevan. Yang kedelapan adalah daftar untuk mengecek, merupakan sarana yang sederhana untuk membangkitkan ide yang dikaitkan dengan sebuah problem dan mengecek pokok itu terhadap aspek problem yang kita teliti gitu. Lalu selanjutnya adalah pertalian yang dipaksakan. Jadi sebuah teknik untuk mengaitkan ide-ide yang tidak ada kaitannya. Yang selanjutnya adalah pendaftaran atribut, yaitu melibatkan pengambilan aspek khusus dari problem, pendaftaran atribut, dan kemudian memfokuskan pada atribut ini untuk membangkitkan ide baru. Yang terakhir adalah analisis morfologis, yaitu melibatkan penggunaan dari sebuah sistem jaringan untuk menguji atribut di antara beberapa dimensi. Pada hakikatnya, analisis ini mengkombinasikan asas pertalian yang dipaksakan dan teknik pendaftaran atribut. Lalu selanjutnya adalah rekomendasi untuk memperkuat kreativitas. Jadi hilangkanlah keraguan atau kurangilah halangan-halangan untuk kreativitas di dalam sebuah organisasi. Jadi halangan ini bisa apa aja, termasuk lingkungan atau halangan apapun gitu ya. Yang kedua adalah cocokkanlah pekerjaan-pekerjaan dengan kemampuan kreatif individu. Jadi contoh seperti pembuatan lagu atau melukis dan segala macam. Yang ketiga adalah mentoleransi kegagalan dan menetapkan arah. Di sini kreativitas perlu suasana yang mengizinkan ide-ide radikal tanpa dinilai secara kasar atau hanya di judgement di awal. Yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu rekomendasi untuk memperkuat kreativitas yang nomor 4, yaitu memperbaiki motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan memecahkan problem secara kreatif. Yang kelima, mempertinggi penilaian diri dan membangun keyakinan anggota organisasi. Dan yang keenam, meningkatkan kombinasi ide-ide dapat disambungkan lebih baik dan ditempatkan orang-orang yang kreatif dalam pekerjaan khusus dan diberi kesempatan berlatih yang menguntungkan kreativitas mereka. Yang kemudian menerapkan teknik pemikiran kreatif untuk merancang algoritma heuristik. Yang pertama, ada sederhana mempermudah pengguna memahami dan menerima. Dan yang kedua, cepat dalam hal waktu perhitungan. Yang ketiga, ada teliti. Yang keempat, meningkatkan keterampilan interaktif dengan pembuat keputusan. Dan yang terakhir, ada mampu menerima masalah yang awalnya bersifat ganda. Yang selanjutnya adalah kiat-kiat dalam kreativitas. Yang pertama, ingatlah sukses-sukses Anda di masa lalu, baik yang biasa atau menakjubkan. Yang kedua, yakini ini dapat menjadi hari terobosan. Yang ketiga, latihlah kreativitas dengan permainan mental. Yang keempat, ingatlah bahwa kegagalan membawa keberhasilan. Yang kelima, raihlah impian dan fantasi Anda. Yang keenam, biarkan kesenangan memasuki kehidupan Anda. Yang ketujuh, kumpulkan pengetahuan dari tempat lain. Yang kedelapan, pandanglah situasi dari segala sisi. Dan yang terakhir, bersihkan pikiran Anda dari asumsi-asumsi buruk. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada dukungan pokok komputer bagi peningkatan kreativitas kita. Nah, sesuai perkembangan zaman dari tahun ke tahun, pengembangan komputer ataupun program-program komputer itu selalu meningkat tiap tahunnya. Nah, dari pengembangan beberapa komputer itu secara komersial maupun secara eksperimental, di situ ada beberapa seperti ThinkTank, Living Video, Mountain View, ataupun JA. Nah, di situ beberapa pengembangan komputer itu dapat kita manfaatkan untuk menuangkan ide-ide atau kreativitas kita. Nah, dapat membantu kita secara otomatis, tidak secara manual. Nah, dari pengembangan program-program komputer itu, ide-ide kreatif kita dapat tertuang dan dapat lebih baik lagi dengan bantuan program-program komputer tersebut. Kemudian, yang selanjutnya ada 3 tingkatan generik. Yang pertama, yaitu ada tingkat sekretaris, di mana tingkat sekretaris itu komputer itu dapat digunakan sebagai sarana untuk menangkap, merekam, dan mencerminkan kembali pemikiran individual untuk mempermudah pengembangan selanjutnya.
Jadi, dapat membantu kita ataupun program komputer itu dapat menjadi sekretaris kita karena dapat membantu kita dalam meningkatkan kekreativitasan kita. Kemudian yang kedua ada tingkat paradigma kerangka kerja. Nah, di dalam tingkat paradigma kerangka kerja tersebut, komputer itu dapat melengkapi penggunanya dengan kerangka kerja disiplin, sehingga komputer dapat membantu kita, memantau kita dalam melakukan atau menuangkan kreativitasan kita. Kemudian yang ketiga ada tingkat genetif. Nah, di dalam tingkat genetif itu, komputer dapat digunakan untuk membangkitkan dan memanjangkan ide-ide kita, ataupun dapat membantu dalam hal-hal penuangan ide-ide kreatif kita ke dalam sebuah program-program komputer. Kemudian yang terakhir itu ada perumpamaan. Jadilah ikan kakap besar. Nah, di mana kita harus kreatif, analisis, kritis, ambil keputusan, pecahkan masalah, belajar terus, bersikap positif, disiplin, dan juga harus rasional.